Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Cahyamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Imperialisme Jepang tahun 1937 menduduki Cina. Tahun 1940 menduduki Vietnam. Tanggal 8 Desember 1042, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian, sekutu membalas agresi Jepang dengan membentuk pasukan gabungan American, British, Dutch, Australian Command yang bertugas melawan agresi Jepang di Asia Pasifik, dipimpin Jenderal Thorpeton. Kekalahan sekutu dan Belanda di Indonesia. Lalu dibuatlah perjanjian Kalijati yang isinya Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 1942. Lalu, Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari 1. Pemerintahan tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura, pusat Jakarta. 2. Pemerintahan tentara ke-25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera, pusat Bukit Tinggi. 3. Pemerintahan Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, pusat Makassar. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialis Jepang di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia. Berikut latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, restorasi Meiji. Yang kedua, paham Hakuicho. Yang ketiga, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua Indonesia. Yang keempat, faktor ekonomi, yaitu mencari sumber bahan baku industri. Yang kelima, keberhasilan Jepang dalam bidang militer. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Yang kedua, rakyat Indonesia dijadikan kekuatan untuk menghadapi sekutu. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada awalnya, Jepang disambut baik, tapi akhirnya kecewa karena pada awalnya Indonesia berpikir sebagai saudara tua mau membebaskan dari penjajahan bangsa Barat. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Jepang yaitu pemerasan SDA yang berupa hasil pertanian dan peternakan, hasil tambang, hutan, perkebunan, tanah pertanian untuk perkebunan jarak, dan pengerahan sumber tenaga manusia yang berupa romusa, yaitu kerja paksa tanpa upah, dan selanjutnya pembentukan organisasi semi-militer, Keibodan, Barisan Bantu Polisi, Seinidan, Barisan Bantu Polisi, dan diberi dasar kemiliteran, Fujunkai, Himpunan Wanita, Jawa Hokokai, Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, Seisintai, Barisan Pelopor. Strategi pergerakan massa Jepang. Pergerakan nasional Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Barisan Pelopor, Putra, dan Chousang-in. Sedangkan sebagian lain di bawah komando Syahrir membuat jaringan bawah tanah seperti kelompok Syahrir, kelompok Amir Syarifuddin, Persatuan Mahasiswa, kelompok Sukarni, dan kelompok Kaigun. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, struktur ekonomi rakyat Indonesia menjadi rusak. Jepang memonopoli hasil bumi. Diadakannya pergerakan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Diterapkannya sistem autarki, yaitu rakyat di semua daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam bidang pendidikan, pendidikan mengalami penurunan dan jumlah sekolah pun semakin berkurang. Dalam bidang kebudayaan, bahasa Indonesia aktif digunakan sebagai bahasa pengantar, bahasa Belanda dilarang digunakan, terbit koran berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia, film dengan bahasa Belanda dilarang, dan diberlakukan tradisi Seikeirei, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan Kaisar Jepang dan Dewa Matahari.
Dalam bidang birokrasi dan politik, Jepang mengatur negara jajahan melalui UU Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah, UU Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu atau Karisidenan. Pembagian daerah menjadi 3 pemerintahan militer. Di masa pendudukan Jepang, organisasi sosial politik dilarang kecuali MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, karena dijadikan mitra sebab sebagian besar pendudukan Indonesia beragama Islam. Dalam bidang militer bangsa Indonesia banyak memperoleh keuntungan dengan ditekankan pendidikan. Seishin, yaitu semangat berjuang, dan Bushido, yaitu kesatria berani mati. Dan didirikan organisasi militer PETA, yaitu pembela tanah air.